وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. Teman-teman sekalian, kalau kita bahas cerita Nabi Musa alaihissalam, kita tidak bisa lepas dari yang satu ini, ya. Kita tidak bisa lepas dari yang satu ini, karena sama Allah juga diceritakan di dalam Al-Quran tentang seseorang ini, seseorang yang misterius. Ulama pun berbeda pendapat, siapakah beliau? Apakah seorang nabi? Apakah seorang wali? Ada yang bilang beliau seorang malaikat yang menjelma katanya. Siapa beliau? Nabi Khidir. Kisahnya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Jika kita mau bercerita di sana, kita harus mencantumkan suatu riwayat dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, haddatsana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana Musa sallallahu alaihi wasallam qoma khatiban fi Bani Israel. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam qoma, berdiri berkhutbah di depannya Bani Israel semua. Khutbah yang di dalamnya mengucurkan air mata dan yang menggetarkan jiwa, membuat khusyuk jiwa-jiwa yang mendengarkannya. Faqoma rajulun min Bani Israel. Lalu ada seorang Bani Israel berdiri. Beliau mendekati Nabi Musa, lalu beliau bertanya, faqala ayyun nas a'lam, siapa manusia yang paling mengetahui, yang paling tahu, yang paling pintar? Katanya Nabi Musa, ana yang paling pintar, kata Nabi Musa, ana yang paling tahu. Rasulullah juga menceritakan kisah ini, karena perkataan Nabi Musa tadi, ditanya siapa yang paling tahu, dia bilang ana, kata Nabi Musa, sama Allah dihukum Nabi Musa, ditegur. Kenapa tidak bilang Allah? Allahu a'lam. Akhirnya ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mestinya dia kembalikan, yang paling tahu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di sini, ini teguran dari Allah untuk Nabi Musa, seolah-olah Allah itu mengatakan kepada Nabi Musa, kenapa kamu tidak bilang Allahu a'lam? Kenapa kamu bilang ana? Atau kenapa kamu tidak bilang ana wal ilmu indallah? Dikembalikan ilmunya ke Allah semua. Kenapa kok kamu menjazimkan bahwasanya yang paling tahu itu kamu? Seolah-olah Allah itu mengatakan seperti itu, menegur Nabi Musa. Lalu teman-teman sekalian, akhirnya Allah ngasih tahu kepada Nabi Musa, Allah mengatakan, aku mempunyai seorang hamba di antara dua laut, yang mana dia lebih tahu dari kamu. Dan setelah Nabi Musa alaihissalam itu dikasih tahu seperti itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa bertanya ke Allah, ya Allah, siapa dia, di mana tempatnya? Kita lihat teman-teman, Nabi Musa ini seorang Rasul, ulul azmi mina Rasul, ya. Rasul itu ada banyak, ada ribuan teman-teman. Tapi yang paling susah, yang paling berat cobaannya itu ada 5. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama Nabi Musa, di mana ya Allah? Kasih tahu ana di mana. Dikatakan, ini bukti bahwasanya Nabi Musa itu orang yang tawadu, tidak sombong. Katanya para ulama yang tadi itu, yang Nabi Musa bilang ana yang paling pintar, ana yang paling tahu itu, bukan dia itu mau sombong, bukan, cuma salah ngomong aja. Karena memang benar Nabi Musa itu di kalangan umatnya dia yang paling tahu, yang paling benar, cuma Allah mau tegur dia. Lain kali kalau ditanya siapa yang paling tahu, bilang Allahu a'lam. Bukan berarti di sini Nabi Musa itu sombong, katanya para ulama. Cuman ya salah ngomong. Jadi ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah mengatakan, kalau kamu mau ketemu sama orang itu, kamu harus mengembara. Kamu datangi orang itu di sana. Tahu dari mana tempatnya? Sudah sampai atau belum? Maka bawalah ikan, taruh di satu keranjang dan berjalanlah ke sana, di antara dua laut. Kalau ikan yang kamu bawa sudah hilang, melompat, disitulah tempatnya.
Berarti kamu sudah sampai ke tempatnya orang yang kamu cari, seorang hamba yang sama Allah dikatakan lebih tahu daripada Nabi Musa alaihissalam. Lalu teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluhu majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Ana akan jalan terus, kata Nabi Musa, sampai ana sampai ke tempat itu. Meskipun aku harus melalui waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, ana harus datang ke tempat itu, ana harus ketemu sama orang itu. Aw amdiya hukuba, meskipun memakan waktu yang panjang, bertahun-tahun tidak masalah. Ini Nabi Musa, seorang Rasul, mau berjalan, mengembara, menuntut ilmu. Dimanapun, sejauh apapun, walau menempuh waktu yang lama, akan ana datangi. Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahutahuma. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, jadi Nabi Musa berangkatlah sama Fatahu, anak buahnya Nabi Musa, Yusha ibnu Nun, berangkat hatta iza ataya sakhra. Saat Nabi Musa sampai ke batu besar, Nabi Musa istirahat. Sudah terlalu lama berjalan, Nabi Musa capek, istirahat. Nabi Musa alaihissalam ini teman-teman sekalian, kalau kita ingat kisahnya, yang stay, yang selalu hadir ngikuti kisahnya dari awal nih, kabur dari Mesir, tidak pernah berhenti, terus sampai ke Madian. Subhanallah, tenaganya luar biasa. Tapi kita lihat sama Allah, Nabi Musa dibuat capek pas saat sudah sampai di tempatnya Nabi Khidir. Dibuat capek sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut Nabi Khidir? Karena diambil dari kata akhdar, hijau. Kenapa kok hijau? Jadi dulu teman-teman, Nabi Khidir ini pernah duduk di suatu tempat yang tandus. Dan ketika diduduki, terus tumbuhlah tumbuh-tumbuhan hijau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dari situ dibilang namanya Khidir. Fanama fatorobal hud. Nabi Musa istirahat sama Yusha ibn Nun di batu besar itu. Fatorobal hud, ikannya gerak-gerak teman-teman. Fasakota fil bahar. Jadi Nabi Musa ini jalan, posisi ikannya dijauhkan dari sisi laut. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjalankan air ke sana, ke arah mereka istirahat, mempermudah ikannya buat loncat ke air dan hilang. Ini yang dikatakan sama ahli tafsir, hilang ikannya. Yusha ibn Nun ini lihat kejadian itu, cuma dia tidak mau bangunin Nabi Musa, lagi tidur. Bangun tidur, habis istirahat di batu itu tadi, berangkatlah lagi mereka berdua. Sampai akhirnya sudah jauh jalannya, sampai besoknya Nabi Musa mengatakan kepada Yusha ibn Nun, diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi, qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Kasih sini makanan kita, ini sudah lapar, ini sudah terlalu jauh berjalan, bawa ikannya ke sini mau dimakan. Subhanallah, ikannya sudah tidak ada. Yusha baru ingat tadi malam, dia baru cerita sekarang, lupa dia. Karena ditunda ngasih tahu Nabi Musa, akhirnya dia lupa. Berangkat lagi, mestinya di situ dia berhenti, di situ tempat pertemuannya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, kalau sudah ikannya hilang, ya di situ tempatnya. Ini ikannya hilang, kebetulan Nabi Musanya lagi istirahat. Lupa Yusha ibn Nun, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasiyah, lupa. Lalu teman-teman sekalian, Yusha bin Nun ini ngasih tahu ke Nabi Musa, wahai Musa, inni nasitun, ana lupa. Aro'aita is awaina ila sakhra. Ingat enggak tadi tempat kita istirahat itu? Wa ma ansanihu ila syaitanu an azkura. Dan tidaklah yang melupakan aku kecuali syaitan, katanya Yusha bin Nun. Wa takhaza sabilahu fil bahri ajaba. Kaget dia. Mau ndak mau harus balik. Kita sudah kelewatan jauh ini. Mestinya kalau kamu kasih tahu tadi malam, ya sudah, di situ tempatnya. Orang yang sama Allah dikasih tahu, Nabi Khidir. Wa takhaza sabilahu fil bahri ajaba. Karena ini sesuatu yang mengagetkan, airnya bisa datang ke situ, dijemput ikannya. Terus Yusha itu lihat itu, ajib, sesuatu yang mengagetkan. Zalika ma kunna nabghi. Ini, itu tempat yang ana cari, kata Nabi Musa. Fartadda ala asarihi ma qasasu. Akhirnya balik ke tempat yang tadi, berangkatlah Nabi Musa putar balik, jalan-jalan-jalan dan sampailah ke tempat yang tadi, di batu yang hilang di situ ikannya. Di sini katanya Yusha, tadi malam kita istirahat di sini.
Ya Nabi Musa sampai ke tempat itu perjalanan 1 hari 1 malam dengan muter baliknya dan lain sebagainya, total 1 hari 1 malam. Fa iza rajulun musajjabihra. Di situ ada seorang laki-laki yang ditutup dengan pakaian. Fasalama Musa. Nabi Musa lihat ada orang di situ, salam Nabi Musa, Assalamualaikum. Faroda alaihi, dibalas salam sama lelaki tadi. Wa ana bi artika salam. Dia kaget ada orang bilang salam. Ini bukan kebiasaan orang sini yang mengucapkan salam. Berarti kamu pasti orang jauh, bukan orang sini. Faqala lahu nabiyullahi Musa. Akhirnya Nabi Musa bilang sama orang ini, ana Musa, nabinya Bani Israel. Musa, kata dia, Musa nabinya Bani Israel? Qala na'am, iya betul, kata Nabi Musa. Nabi Musa tahu nih, ini orangnya yang Allah bilang, Khidir. Kita lihat Nabi Musa, lihat tawaduknya seorang ulul azmi minar rasul. Lihat tawaduknya, aku mendatangimu agar engkau mengajarkan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Subhanallah, haus ilmu teman-teman. Qala ya Musa, dijawab sama Khidir, wahai Musa, ini ala ilmin, sungguh aku di atas ilmu. Aku sungguh mengetahui sesuatu yang sama Allah diajarkan kepadaku dan engkau tak mengetahuinya. Dan engkau memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, sedangkan aku tidak tahu juga ilmumu, kata Nabi Khidir. Ini sama-sama punya ilmu dari Allah, yang mana satu dengan yang lain tidak saling tahu ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Faqala lahu Musa, Nabi Musa mengatakan kepada beliau, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Boleh ndak anak ikut sama kamu, mengembara bersamamu agar kamu mengajarkanku apa yang telah diajarkan dari Allah kepadamu. Qala, dijawab sama Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu ndak akan bisa sabar. Engkau tidak akan bisa sabar untuk menerima pelajaran ini. Karena kita tahu Nabi Musa itu adalah seseorang yang kalau ada apa-apa yang tidak sesuai yang ada di kepalanya, langsung sama Nabi Musa diluruskan. Apa-apa yang di matanya dia salah, sama dia langsung ditabrak begitu aja. Tidak penakut. Jadi Khidir bilang, engkau tidak akan bisa bersabar untuk belajar dengan aku. Lantas tati'a ma'iya sabra. Jadi dikasih uzur sama Khidir ini, kamu tidak bakal bisa. Summa qala lahu. Akhirnya dijawab, wa kaifa tasbir ala ma lam tuhid bihi kubra. Bagaimana aku bisa sabar kalau ana tidak tahu, katanya Nabi Musa. Ana tidak tahu ilmunya. Jadi teman-teman sekalian, banyak orang-orang yang sudah hijrah meninggalkan masa lalunya yang kelam, yang buruk, meninggalkan dosa-dosanya yang dulu. Dia mau memperbaiki dirinya, namun di jalan menuju hijrahnya itu dia temui lubang-lubang yang menghancurkan kesabaran dia. Kenapa kok tidak sabar? Bagaimana kita bisa sabar kalau kita tidak punya ilmunya? Wa kaifa tasbir ala malam tuhid bihi kubro. Gimana engkau bisa bersabar kalau engkau tidak tahu ilmunya? Seolah-olah ini sesuatu yang akan menjadi sulit. Dan katanya Nabi Khidir, saya kasih uzur kalau kamu tidak bisa sabar. Tapi Nabi Musa bilang, satajiduni insyaallahu sabiran wala asilaka amro. Engkau akan temui aku sabar insyaallah, kata Nabi Musa, dan aku tidak akan melanggar apa yang telah engkau katakan. Aku akan bersabar. Qala fa inni taba'tani. Sekarang dikasih syarat sama Khidir, kalau engkau mau ikut aku, fala tas'alni an syai'. Jangan tanya sebelum dikasih tahu. Hatta uhdisalaka minhu zikra, sampai aku kasih tahu. Jangan loh. Kok loh? Ndak pakai loh, ndak boleh. Sampai ana kasih tahu, sabar. Sudah waktunya ana akan kasih tahu, kata Nabi Khidir. Akhirnya berangkat berdua ini, sudah dikasih syarat, sudah sama Nabi Musa bilang, aku tidak akan melanggar persyaratannya, dan engkau tidak boleh tanya wahai Musa, kalau ana berbuat sesuatu, ikutin aja, nanti ana kasih tahu. Berjalanlah keduanya di tepi pantai. Famarad bihima safina. Akhirnya ada perahu atau kapal yang lewat. Yang punya kapal ini bilang, silahkan ana tumpangi gratis, mau kemana ana antarin. Qala na'am. Mereka semua yang ada di kapal itu kenal sama Khidir. Tapi mereka tidak kenal sama Nabi Musa, karena Nabi Musa bukan orang situ. Wa huwa rajulun solihun indahum. Dia terkenal orang soleh Khidir ini di kalangan mereka. Wa huwa nabiyyun min anbiya'illahi, yang sahih beliau adalah seorang nabi dari nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita jelaskan lebih dalam.
Karena mereka kenal sama Nabi Khidir, dibawalah tanpa harus bayar, gratis. Faqala Khidir lil Musa. Saat mereka naik ke atas kapal itu, ada burung hinggap di kapal, terus minum di air laut itu dengan beberapa kali patukan. Lalu Nabi Khidir bilang sama Nabi Musa, "Ya Musa," katanya Khidir, "ilmu ana dan ilmu kamu yang sama Allah sama-sama dikasih, itu tidak mengurangi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali, melainkan hanya air yang diambil beberapa patukan sama burung di laut tadi." Maksudnya ilmu Allah ini sangat luas. Ini yang dikatakan Nabi Khidir kepada Nabi Musa, subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa huwa bikulli syai'in alim." Allah tahu segala sesuatu, ya. Allah tahu segala sesuatu, semua yang ada di sekitar kita semuanya Allah tahu. Detik ini ada daun mana yang jatuh dari pohonnya, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Kemudian lagi ngobrol-ngobrol Nabi Musa dan Nabi Khidir, sudah dianterin gratis, tahu-tahu sama Nabi Khidir dirusak salah satu bagian kapalnya. Dibuka gitu kayunya, dibolongin sama dia. Nabi Musa kaget nih teman-teman. Ente dikasih gratis, ente rusak itu kapalnya. Bukannya makasih, kok dirusak? Ana sudah bilang tadi, Nabi Musa kalau dia lihat sesuatu yang tidak enak, langsung sama Nabi Musa ditegur. Pas dirusak kapalnya sama Nabi Khidir, kaget Nabi Musa. Loh kok begini? Khidir, kenapa kok begini? Kenapa engkau lakukan itu? Kita ini numpang gratis, sama kau dirusak kapalnya. Engkau mau bikin yang punya kapal tenggelam di laut, dirusak kapalnya. Ini sesuatu perbuatan yang buruk ini, kata Nabi Musa. Faqala lahul Khidir, akhirnya ngomong Nabi Khidir, "Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Bukankah aku sudah bilang tadi wahai Musa, engkau tidak akan bisa sabar? Qala tu'akhisni bima nasitu. Ya Allah, iya. Jangan engkau marah, ana lupa, kata Nabi Musa, keceplosan. Wala turhikni min amri usra. Jangan engkau memberatkanku, sudah ana lupa, selesai. Selesai urusan kapal tadi, jalan lagi Nabi Musa sama Nabi Khidir melewati satu perkampungan, yang mana di situ banyak anak-anak kecil sedang bermain. Kemudian ada satu sama Nabi Khidir dipegang, dilepas badannya dari kepalanya. Nabi Musa lihat itu teman-teman. Ini anak kecil dilepas kepalanya dari badannya, dilepas trek. Bisa antum bayangkan teman-teman, dibunuh sama Nabi Khidir. Langsung Nabi Musa ngomong lagi, emang sudah tidak bisa sabar. Aqalta nafsan zakiyatan bi khairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah engkau bunuh satu jiwa yang masih suci, masih kecil? Laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau sungguh mendatangkan sesuatu kemungkaran yang besar. Ini lebih parah dari yang pertama. Tadi kapalnya dibolongin, sekarang kepalanya dilepas dari badannya. Tidak mungkin seorang Nabi Musa melihat seseorang yang bunuh anak kecil terus dia mustahil. Faqala lahul Khidir, dijawab lagi sama Nabi Khidir, qala alam aqul laka, bukankah aku sudah bilang kepadamu? Ditekankan yang pertama, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sekarang dipertegas sama Khidir, qala alam aqul laka, ditambah lagi laka, bukankah aku sudah katakan kepadamu, sungguh kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Ana sudah kasih peringatan dari awal, wahai Musa, engkau tidak akan bisa bersabar. Fasa kata Musa, diam Nabi Musa, tidak bisa ngomong, seakan-akan keceplosan lagi. In sa'altuka an syai'in. Tapi Nabi Musa terus ngomong, habis itu kalau aku bertanya lagi setelah yang kedua ini, an syai'in ba'daha fala tusahibni. Sudah, kita pisah aja sudah. Berarti memang benar-benar ana tidak bisa sabar. Khod balagta min laduni uzra. Dan kau sudah memberi aku uzur, kalau sekali lagi ana buat kesalahan, ana tanya lagi, kita pisah. Sekarang Nabi Musa, beliau malu untuk minta maaf. Sudah, sekali lagi tidak sabar, maka selesai urusannya. Fantalaqa, berangkat lagi. Hatta iza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa'abau ayyudayifuhuma. Hingga ketika keduanya sampai di suatu negeri, suatu perkampungan, datang jalan ke suatu tempat, lapar, minta dijamu sama penduduk kampung di situ, ayyudayifuhuma. Mau numpang istirahat, mau makan, kelaparan di jalan, fa'abau ayyudayifuhuma. Tetapi tidak ada yang mau menjamu mereka makan. Ternyata teman-teman, di situ terkenal desanya, perkampungannya, desa orang-orang yang kurang baik akhlaknya. Orangnya pelit-pelit, tidak mau menjamui orang.
Lalu teman-teman sekalian, fawajada fiha jidaron yuridu ayyanqada. Di kampung itu tadi, yang orang-orangnya akhlaknya kurang baik, yang orangnya pelit, tidak mau ditamuin, tidak mau terima tamu, Nabi Khidir melihat ada tembok rumah yang miring, hampir roboh. Sama Nabi Khidir diperbaiki, dibangun temboknya, diluruskan, temboknya mau jatuh, kemudian dipegang sama Nabi Khidir, sama Allah dikasih mukjizat. Akhirnya temboknya berdiri lagi, bagus lagi. Nabi Musa ini bingung Nabi Musa ini. Tadi sudah diantar gratis, kapalnya dibolongi. Anak kecil lagi main, dilepas kepalanya. Sekarang kita datang di kampung orangnya pelit-pelit, sama kamu dibangunin temboknya wahai Khidir. Bingung Nabi Musa. Meskinya tadi perahunya kamu perbaiki, karena kita sudah ditolong. Sekarang kita kelaparan, tidak dikasih apa-apa di sini, kamu bangunin tembok. Tidak masuk akal. Ini Nabi Musa cerdas ini. Satu kaum tidak mau ngasih bantuan ke kita, tidak mau kita tamui, lalu engkau bangunkan tembok untuk mereka. Lau syi'ta la takhusta alaihi ajro. Mestinya kamu minta bayaran dong. Jangan gratisan bangun tembok. Kita ini susah. Pelit-pelit lagi orangnya semua di kampung sini. Nabi Khidir diam mengatakan, qala haza firaku baini wa bainik. Sudah sampai sini Musa, selesai. Ana bilang jangan komentar. Sulit teman-teman, sulit. Jangan komentar, sampai sini urusan kita. Katanya Nabi Khidir sudah 3 kali. Yang pertama engkau bilang lupa, yang kedua keceplosan lagi, ngasih syarat supaya yang ketiga kalau ada sekali lagi ngomong salah maka selesai. Haza firaku baini wa bainik. Inilah perpisahan antara aku dan engkau Musa. Akhirnya Nabi Khidir mengatakan, sa'unnabiuka bita'wili malam tastati alaihi sabra. Ana kasih tahu atas apa yang engkau tidak bisa sabar, tiga-tiganya ana jelasin. Rasulullah SAW mengatakan, rahimahullah akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Aku berharap dahulu Musa itu bisa sabar, agar Allah bisa menceritakan kabar itu kepada kita. Tapi sayang, Nabi Musa tidak bisa sabar. Akhirnya cuma diceritain 3 sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Musa sabar, bisa jadi ada puluhan ilmu yang dikasih tahu sama Nabi Khidir yang Allah akan ceritakan. Tapi Nabi Musa tidak mau bersabar. Akhirnya yang diceritakan kepada kita cuma 3. Dikasih tahu akhirnya sama Nabi Khidir, amma safinatu, perkara kapal atau perahu tadi, fakanat limasakina yamaluna fil bahr. Adapun kapal itu punya orang-orang miskin yang kerja di laut. Fa'aradtu an aibaha, dan aku ingin merusak kapalnya. Wa kana wara'ahum maliku yakhuzu kulla syafinatin ghusba. Karena di depan mereka itu mereka akan menghadapi seseorang raja yang zolim, yang dia suka mengambil paksa kapal-kapal yang di mata dia itu bagus. Maka aku ingin merusak sedikit kapalnya supaya tidak diambil kapalnya orang miskin ini. Kasihan. Subhanallah, itu yang pertama. Wa amal gulam, adapun ceritanya anak kecil yang dibunuh, fakana abawahu mu'minaini fakashina. Dahulu orang tuanya itu mukminin. Orang tuanya adalah orang tua soleh, fakashina, dan kami takut an yurhiqahuma, anak ini merusak keimanan kedua orang tuanya. Karena terlalu cinta buta kepada anaknya, anaknya tadi ditakuti bisa melencengkan bapak dan ibunya dari keimanan itu. Fakashina an yurhiqahuma tughyanan. Kami takut orang tuanya melenceng dari kebenaran, melampaui batas. Tughyanan wa kufra, bisa jadi kufur orang tuanya gara-gara anaknya. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma, dan kami ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan anak suami istri yang soleh ini. Kami ingin Allah menggantikan, jangan anak yang ini, anak yang lain nanti sama Allah diganti supaya tetap mukmin dan soleh. Khairum minhu zakatan wa aqrabah ruhmah. Allah yang mengganti dengan anak yang lebih baik. Jadi dibunuh sama Nabi Khidir. Adapun tembok rumah yang hampir roboh, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimain. Tembok dinding rumah ini tadi punya 2 anak yatim. Fil Madinah, di kota tersebut, wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah tanahnya dia itu, di bawah tembok rumahnya itu ada harta karunnya. Ada harta karun punya mereka berdua. Wa kana abuhuma shalihah, dan kedua anak itu punya kedua orang tua yang soleh.
Jadi sama ana dibangunkan supaya ndak diganggu sama tetangga-tetangganya yang pelit tadi. Sudah dikisahkan barusan, kampungnya orang kurang baik, pelit-pelit. Kalau ini tanahnya ndak ditutup, hartanya mereka bisa dicuri orang. Jadi harus diberdirikan. Sedangkan temboknya itu punya 2 anak yatim yang orang tuanya itu orang soleh. Ndak sama dengan orang di kampungnya yang pelit-pelit. Agar hartanya ndak dikuasai, ndak diambil sama orang-orang, ana berdiriin temboknya. Wa ma fa'altuhu an amri. Dan ana lakukan ini bukan atas kehendak ana. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, wa ma fa'altuhu an amri. Ini tidak ana lakukan semau ana. Ini ana lakukan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, ana dikasih ilmu sama Allah yang mana engkau tidak tahu ilmunya, dan engkau punya ilmu yang mana ana tidak tahu ilmunya. Baik teman-teman, itulah kisah Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.